banyak ya YouTuber terutama Pak Heri Pras itu menggiring opini bahwasanya ini NU-nya kok begini yang mau diikuti begitu. Sekarang Salafinya begini. Itu tidak apple to apple dalam artian ya di dalam dia mentahrid satu hukum itu ya tidak paham gitu. Kalau yang di Azwaja yang tampilkan joget-jogetnya, kalau di Salafinya yang ditampilkan adalah pengajiannya. Itu kan tidak apple. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwanan al-muslimin yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan salah satu video yang viral ya, yang dibahas oleh banyak YouTuber, salah satunya Heri Pras yang sangat nyinyir sekali terhadap video ini. Kita saksikan ya, kemudian nanti kita berikan satu komentar. Kita saksikan videonya. Dengan ini menyampaikan permohonan maaf kepada para guru, kiai, dan juga masyarakat luas dimanapun berada atas terjadinya hal yang kurang pantas dan ramai di media sosial, yaitu acara hiburan berupa penampilan anak-anak dalam rangka Haflatul Imtihan Dusun Kerajaan Madrasah Raudatul Ulum Indosuru pada hari Senin malam Selasa tanggal 4 Maret 2024, dan kami mohon maaf juga kepada seluruh lembaga yang namanya sama dengan Raudatul Ulum Indosuru, dan kami berjanji untuk tidak mengulangi terjadinya penampilan-penampilan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Apabila di kemudian hari terjadi lagi hal serupa, maka kami siap menerima sanksi sesuai ketentuan yang. Memang kalau kita lihat dalam video tersebut memang ada satu kejadian, yaitu penampilan ketika di acara Haflatul Ikhtibar. Ada seorang anak-anak yang ditampilkan kemudian dia joget-joget di depan umum ya. Itu ya sambil buka aurat. Ini kalau kita lihat pengasuhnya ini itu atau kepala sekolahnya atau yang punya madrasah ini sudah meminta maaf. Jadi bahasanya kejadian ini sudah clear ya. Jadi tidak perlu dibahas lagi karena memang yang bersangkutan atau yang penanggung jawab sudah meminta maaf. Kemudian kalau kita melihat dari video atau dari penampilan tersebut, penampilan anak-anak di acara Haflatul Ikhtibar atau acara di ikhtibar atau imtihan ya, itu memang sangat di luar syariat sekali. Pertama, membuka aurat ya, kayaknya buka auratnya itu parah sekali ya, di bagian bawahnya, kemudian di atasnya nggak pakai kerudung. Kemudian kalau kita lihat juga tampilnya itu di depan banyak orang ya, atau di depan man la yahilu lahunnah begitu, orang yang tidak halal bagi seorang perempuan ini. Kemudian juga ini di acara yang memang disebut acara Islami atau imtihan atau ikhtibar begitu. Kemudian begini, sebenarnya banyak yang salah sangka dari teman-teman ini bahwasanya begini, ketika acara atau ketika hal yang dilakukan di apa ya, misalnya di satu lembaga yang terafiliasi dengan NU atau Azwaja, itu dianggap semua yang dilakukan itu mendapatkan legalitas. Padahal tidak seperti itu. Tidak semua yang dilakukan oleh lembaga yang terafiliasi dengan NU atau Azwaja itu mendapatkan legalitas di dalam melakukannya. Contoh di dalam video tersebut. Sebab begini, banyak di bahasa masail kalangan santri antar pesantren yang membahas ini, atau juga di kalangan NU sendiri di LBM-nya ya, banyak membahas tentang masalah bagaimana hukumnya joget yang dilakukan oleh anak di bawah umur atau yang sudah mencapai balik begitu. Maka di sana banyak pembahasan sekali yang intinya itu hal itu tetap tidak diperbolehkan atau bahasa lainnya itu diharamkan secara syariat. Memang kalau kita lihat di dalam fikih al-madzahibil arba'ah, di sini dijelaskan bahwasanya amma raqsun nisa'i amama man la yahillu lahunna fa innahu haram. Jadi berjoget di depan
seseorang yang tidak halal bagi seorang perempuan tersebut, ya mungkin bahasanya bukan keluarganya, bukan sesama wanitanya, maka itu diharamkan. Jadi haramnya ini memang paten sudah diharamkan, sehingga ada bahasa bil ijma'i, dengan bahasa bil ijma'. Jadi ulama sudah sepakat bahwasanya joget-joget di depan seseorang yang tidak halal bagi perempuan tersebut itu diharamkan. Terus ini biasanya oleh teman-teman digiringnya begini, terutama oleh Pak Heripras atau Heripras ya. Ketika ada satu yang nyeleneh di NU, maka digiring seakan-akan NU atau Aswaja ini itu melegalkan hal tersebut. Padahal tidak seperti itu. Maka untuk kita tahu bahwasanya pekerjaan atau istilahnya acara ini dilegalkan atau tidak, maka kita harus cari di keputusan para santri begitu. Kadang sudah ditegur tapi tetap dilakukan begitu. Maka itu tidak ada paksaan untuk mengikuti, sebab begini, di dalam konsep nahi mungkar itu kan tetap kita harus ada marotibnya begitu, bahasanya begitu. Nanti memang kalau misalnya itu memang melanggar pada syariat, tidak ada khilaf di sana, maka nanti ada penegasan begitu. Kemudian alasan di dalam kitab Al-Madal Arba'ah ini dijelaskan lima yatarattabu alaihi min atharatin ya, min atharati syahwati wal iftinani wa ma fihi min at-tahattuki wal mujuni. Lafadz mujun di sini kalau saya lihat di beberapa referensi itu bukan mujun, tapi bukan pakai jim tapi pakai ha itu. Saya cari di komus itu tidak ada. Kalau yang mujun itu maknanya itu adalah maknanya ya waqalla hayauhu, yaitu sedikit malunya begitu. Tapi kalau di beberapa situs dijelaskan bahwasanya itu maknanya adalah petaka begitu ya. Tapi kalau di komus pakai hak itu saya lihat nggak ada begitu. Mungkin teman-teman ada yang tahu, nanti bisa ditulis di kolom komentar ya. Ini artinya begini, kenapa kok oleh ulama itu diharamkan secara ijma? Karena memang ada dampak yang akan dihasilkan, atau dampaknya itu adalah seperti nanti timbulnya syahwah dan ada terjadi rentetan fitnah yang akan terjadi begitu. Sehingga itu nanti tidak diperbolehkan. Dan juga di sana ada itu apa ya, mungkin membuat malu si pelakunya begitu. Dan juga pelakunya ini ya orang seperti itu berarti malunya itu sedikit begitu, atau tidak, bahasa kasarnya itu nggak tahu malu begitu ya. Dengan alasan-alasan ini oleh ulama itu, maka hukum menari di depan man la yahillu lahunna itu tidak diperbolehkan, masuk kepada haram bil ijma. Jadi kalau sudah begitu, maka clear bahwasanya di Aswaja sendiri bukan melegalkan hukum tari, terutama di dalam video tadi itu bukan dilegalkan, akan tetapi itu tidak diperbolehkan. Kalau misalnya ada sebagian yang melakukan, maka tidak bisa kita justifikasi bahwasanya ini adalah sesuatu perbuatan yang dapat legalitas dari NU atau Aswajah begitu. Itu keliru menurut saya. Makanya orang-orang seperti banyak ya YouTuber, terutama Pak Heripras itu menggiring opini bahwasanya ini NU-nya kok begini yang mau diikuti begitu. Sekarang salafinya begini. Itu tidak apple to apple, dalam artian ya di dalam dia mentahkan satu hukum itu ya tidak paham gitu. Kalau yang di Aswaja yang tampilkan joget-jogetnya, kalau di salafinya yang ditampilkan adalah pengajiannya, itu kan tidak apple to apple begitu. Kalau lomba itu begini, kalau yang di salafi diambilnya yang bagus, kalau di Aswaja yang ambilnya yang jelek gitu, itu kan tidak bagus begitu ya, ya tidak objektif begitu bahasanya. Jadi begitu ya, bahwasanya ada beberapa memang sesuatu kegiatan yang dilakukan oleh organisasi atau madrasah atau satu lembaga yang terafiliasi terhadap NU atau Aswaja itu yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada begitu. Oleh karena itu tidak semua yang dikerjakan oleh lembaga yang terafiliasi terhadap Aswaja atau NU itu dapat legalitas atau memang ini diperbolehkan begitu. Ada yang tidak diperbolehkan, tapi itu dilakukan. Dan karena itu tidak bisa kita menjustifikasi berarti dapat legalitas begitu, tidak ya. Tapi begini bagusnya di Aswajah itu atau di NU ini
adalah begini, ketika di satu lembaga atau orang yang katanya NU itu melakukan suatu yang keluar di syariat, ini ketika tidak ada khilaf ya, maka nanti ada peneguran. Sudah banyak kasus sebenarnya begitu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kami, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.